Kita ngobrol ngalur ngidul dan saling tukar cerita. Terus dia buka pertanyaan ke gue. Kayaknya lu selalu menyendiri mulu deh. Setiap sama orang juga cuma sebentar. Terus lu langsung pergi. Ya gue jawab, enggak, gue cuma mau sendiri aja. Karena males ikut campur urusan orang. Untungnya dia gak nanya tentang keluarga gue saat itu. Seiring berjalannya waktu, gue lost kontak dan udah gak berkabar sama keluarga. Karena ya males aja. Dan anehnya, entah kenapa Julian makin deket sama gue. Tiap kali gue ke kafe habis kuliah, dia juga ikut. Tiap papasan, pasti gue disapa duluan sama dia. Ya gue mikir, dia cuma mau temenan aja sama gue. Pernah nih, waktu gue mau pulang, Julian malah mau nganterin gue. Ternyata gue gak dianterin ke kosan, dan malah ke rumahnya, jir. Rumahnya gede banget, tapi gak mewah kayak rumah di sinetron. Rumahnya di perkomplekan gitu, jadi kelihatan estetik. Gue mikir, nih orang ngapain bawa gue ke rumahnya ya? Sampai gue diapa-apain sih, awas aja. Ternyata di dalam ada orang tua sama saudaranya. Terus Julian ngenalin gue ke ortunya dan bilang, "Ibu, ayah, aku bawa dia ke sini. Namanya Bunga. Aku suka sama dia." Gue diam seketika dan mikir, "Hah? Selama ini dia suka sama gue? Soal nikah? Nanti kalau udah lulus kuliah ya Pak, Bu." Terus ortunya bilang sama ortunya Bunga juga ya, biar dapat izin dan restu. Seketika gue spontan bilang, Tante, lebih baik jangan. Takutnya ada masalah lagi." Dan di situ gue cerita tentang masalah gue dan keluarga. Dan syukurnya mereka ngerti perasaan gue kayak gimana. Dan mereka menerima segala hal dari gue. Gue pun dilamar sama Julian tanpa sepengetahuan keluarga gue. Dan setelah lulus, kita akhirnya menikah. Gue pikir ini pelarian dan akhir dari semua masalah. FYI, Julian ini yang nerusin perusahaan ayahnya. Ternyata Julian berasal dari keluarga orang kaya banget, cuy. Gue seneng banget dapet keluarga baru kayak Julian ini. Selang beberapa bulan, gue dapet telepon dari tetangga gue di rumah bokap. Katanya, rumah gue di sana kebakaran. Gue shock, dan gue minta Julian untuk mastiin bener apa enggaknya berita itu. Dan gue pun gak berharap lagi ketemu mereka. Pas udah nyampe, kaget banget sih. Ternyata rumah masa kecil gue udah kebakar. Hangus gak bersisa. Keluarga gue duduk di depan rumah tetangga dengan wajah sedih. Dari awal, gue emang gak mau ketemu mereka lagi. Tapi Julian bilang, "Sayang, selagi itu keluarga kamu sebagai anak harus deket lagi ya." Julian kasih support ke gue, biar gue bisa deket lagi sama keluarga gue. Gue coba pelan-pelan samperin mereka yang lagi sedih. Mereka kaget lihat gue sama Julian, karena dulu boro-boro gue mau pacaran. Keluar rumah aja bisa dihitung jari.